egek itu sangat penting untuk sebagai larangan atau perlindungan bagi masyarakat adat, ancaman terhadap karang, ancaman terhadap biota-biota laut yang ada, ini tidak baik kalau kita membiarkan ancaman ini. Kalau alam ini kalau rusak, hutan juga rusak, bangsa ini, orang Papua ini akan hilang di atas tanah ini. Itu akan 5 tahun, 10 tahun mendatang, mereka akan hilang di atas tanah ini kalau alam mereka tidak dijaga. Ini Malaum Karta, desa yang dihuni suku Moi. Lokasinya berjarak sekitar 1,5 jam berkendara dengan mobil dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Alam di sini begitu memukau mata. Tajuk pepohonan di hutan begitu rapat, aneka ikan berenang ke sana kemari. Tak ketinggalan burung-burung terbang beriringan. Demi menjaga alam tetap lestari, suku Moi mempertahankan tradisi egek hingga saat ini. Egek berarti larangan. Egek menjadi pembatas orang boleh atau tidak boleh mengambil hasil laut jenis tertentu. Tradisi ini lahir lantaran kelestarian alam di sekitar mereka terancam akan keserakahan manusia. Memang pada saat itu, sebelum kita melakukan egek terhadap laut, itu ada ancaman. Ada ancaman terhadap wilayah kita. Ancaman pertama, itu ada pihak-pihak yang dari luar, mungkin dari Sorong, atau dari mana saja yang ingin menangkap ikan, menangkap lobster, atau mengambil lola dan potensi-potensi lainnya. Dan juga karena mereka, kita lihat bahwa ancaman ini mereka menggunakan alat-alat yang memusnahkan, merusak pertama, ancaman terhadap karang, ancaman terhadap biota-biota laut yang ada. Sehingga kami pandang, masyarakat pandang bahwa ini tidak baik kalau kita membiarkan ancaman ini. Maka kita di Malaum Karta, kita cuma mau mengembalikan nama budaya itu sehingga orang bisa tahu bahwa ternyata kita bicara soal konservasi, ternyata masyarakat adat sudah lebih tahu tentang konservasi karena masyarakat adat memahami tentang egeknya. Dalam 1 tahun, biasanya egek atau larangan mengambil hasil laut dibuka 1 hingga 2 kali. Sekali dibuka, lamanya 1 hingga 2 minggu berdasarkan kesepakatan. Ketika egek dibuka, suku Moi mengadakan festival berupa tarian adat sebagai penanda mereka boleh mengambil hasil laut serta melepas tukik. Hasil laut yang boleh diambil adalah yang bernilai tinggi, mulai dari ikan hingga lobster asin. Kompas berkesempatan ikut dengan nelayan suku Moi mencari lobster di laut. Sebelum memulai perjalanan, mereka sarapan, lalu berdoa bersama. Kami telah membuka egek atau sasi yang ada di laut ini, Bapak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kemudian mereka menyiapkan perlengkapan melaut seperti alat tangkap. Alat tangkap tradisional ini digunakan agar tidak merusak lingkungan. Ketika perahu mencapai titik lobster bersarang, mereka segera berbagi tempat dan menyelam mencari lobster jenis bambu dan mutiara di kedalaman. Biasanya lobster bersembunyi di balik terumbu karang. Namun, mata nelayan sangat jeli dan lihai menangkap gerak lobster-lobster ini.
Ini hasil tanggapan dari Egek Malam Kartaraya. Udang bambu. Demi menjaga kelestarian, lobster kecil dan bertelur tidak boleh ditangkap. Jika tertangkap, maka lobsternya harus dilepaskan kembali. Adapun dari lobster-lobster yang boleh ditangkapi, harga jualnya pada awal Juni 2023 antara Rp700.000 hingga Rp900.000 per kilogramnya. Cukup fantastis, bukan? Udah yang keton tangkap di hari ini nih, ton tampung semua situ. Jadi untuk Malam Kartaraya, untuk dijual. Hasil egek mereka gunakan untuk kepentingan bersama maupun pribadi. Kepentingan bersama yang dibiayai dari penjualan lobster antara lain pembangunan gereja, pengobatan warga yang sakit, ataupun pembayaran uang sekolah anak-anak. Ya harapan saya dari egek ini dia mendatangkan ekonomi bagi masyarakat dalam kebutuhan. Itu pertama. Kedua, dengan harapan bahwa tidak hanya kami melakukan egek ini di wilayah kami sendiri, tapi bisa juga ditransfer kepada masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah kita yang ada di pesisir pantai yang ada. Bahkan juga sampai ke hutan juga pun bisa, tergantung tetangga-tetangga kita ini sebelah ini mau. Kalau mau ya kami siap untuk mungkin memberikan bagaimana cara. Tapi kalau bicara soal egek ya suku besar Mo ini sudah tahu dan sudah memahami itu. Tinggal dilakukannya saja. Ini kalau orang Moi punya istilah itu tam sini. Itu bilang mama bagi anak kandung itu. Jadi alam ini itu adalah mereka punya mama. Nah, tempat mereka makan tergantung pada mereka. Gitu. Seperti burung, apa ikan, jadi tidak bisa rusak. Ini masanya kita. Kalau ini rusak, kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau alam ini rusak, orang Papua tidak bisa berdaya. Alam ini kalau rusak, orang Papua akan mati sendiri. Karena mereka tidak hidup berharap tergantung pada orang lain, tidak punya usaha, tidak punya tabungan yang besar, di rekening nilai uang yang besar di bank, tapi inilah mereka punya bank. Ya. Mereka punya tabungan. Jadi kalau ini hilang, generasi mereka akan hilang. Kalau alam ini kalau rusak, hutang juga rusak, bangsa ini, orang Papua ini akan hilang di atas tanah ini. Itu akan 5 tahun, 10 tahun mendatang, mereka akan hilang di atas tanah ini kalau alam mereka tidak dijaga. Selain untuk menjaga lingkungan, Festival Egek juga membuka potensi pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti wisata ke Pulau dan snorkeling. Adalah pulau kecil dan indah yang berjarak sekitar 1 km. Untuk mencapai Pulau kita dapat menyewa perahu nelayan serta pemandu wisata. Pulau memiliki pasir putih yang begitu bersih dengan air yang sangat jernih. Di sini adalah habitat beragam jenis burung seperti elang, camar, gagak, dan kelelawar. Saat hari masih terang seperti ini, kita tidak hanya menikmati laut biru dari pantai, namun juga dapat mengeksplorasi keindahan bawah laut di sekitar Pulau dengan perahu ataupun dengan menyelam. Banyak lobster dan ikan-ikan kecil menggemaskan berenang di antara terumbu karang, menunjukkan habitat mereka cukup terjaga. Dasar laut juga terlihat dengan jelas. Jika beruntung, kita bakal berpapasan dengan hiu, penyu, atau sekawanan ikan pari. Kala senja datang, sudah waktunya kita beristirahat. Burung camar juga kembali ke sarang di sekitar Pulau Sementara kelelawar baru memulai aktivitas di malam hari. Alam pun mencapai keseimbangannya.
tak terkecuali di desa Malaumkarta.